Jadi kalau misalkan kita tarik gas di bukaan sampai RPM 8000, itu gak baik lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi yang harus kita siapkan adalah plastik kecil, plastik es teman-teman ya. Kemudian tentunya oli. Nah, kita ketemu karetnya. Sekarang dia udah turun ya. Jadi walaupun kita gaspol, jadi udah aman. Oke, mantap teman-teman. Selamat datang kembali di konten Hobitograge. Nah, pada kali ini kita mau servis lagi teman-teman ya. Jadi hari ini tuh hari Senin. Kemarin tuh kan motornya kita tambal tangkinya ya dari dalam pakai resin. Jadi mungkin karena seminggu gak dipakai, si kabel gasnya ini teman-teman ya, itu gak baik lagi. Jadi kalau misalkan kita tarik gas di bukaan sampai RPM 8000, itu gak baik lagi teman-teman. Nah, dan gak baik laginya itu bukan karena manipul bocor ataupun ada kerusakan di karbu ya, tetapi ternyata karena ininya nih. Jadi pas kita gaspol, dia itu tuh gak narik teman-teman. Kadang narik kadang enggak ya. Jadi tadi bahaya banget di jalan. Akhirnya tadi itu pakainya cuma sampai 5000 rpm, oper 5000 rpm oper, karena kalau misalkan lebih dari 5000 rpm biasanya ininya gak baik lagi nih. Jadi kemungkinan ini tuh bisa jadi dalamnya kemasukan air, kemudian karat, sehingga jadi macet teman-teman ya. Itu disebabkan karena motor ini kan gak dipakai seminggu karena tangkinya bocor. Jadi kita akan pakai Supra. Kemudian sebelum kita bongkar tangkinya, kita steam dulu nih motornya teman-teman ya, dicuci bersih dulu. Nah, mungkin pas dicuci itu banyak air yang masuk ke sini, ataupun gimana ya, ataupun mungkin karatnya ini udah lama ditambah seminggu gak dipakai, sehingga pas tadi dipakai jadinya kabur gas teman-teman. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan nih ketika kabel gasnya macet? Apakah diganti? Enggak teman-teman ya. Kita cukup melumasi kabel gasnya pakai oli baru atau oli bekas, yang penting oli ya. Nah, kita bisa buka dari sini. Kemudian kita bisa buka ininya nih, baut ya, baut plus teman-teman. Nah, mana nih silau nih? Nah, 1 2 di sini ya, sama di depan nih. Oke, kita langsung aja. Nah, dibukanya sebelah-sebelah teman-teman. Nah, ini dia. Kita bongkar. Kita taruh sini ya. Set. Oke. Nah, jadi yang harus kita siapkan adalah plastik kecil, plastik es teman-teman ya. Kemudian tentunya oli. Ntar kita pakai oli apa nih? Oli bekas juga gak apa-apa sih. Kita cari oli bekas. Ada di mana oli bekas? Mana ya? Tar. Oh, ini nih. Oh, ini nih oli bekasnya nih. Nah, ini biasa buat bersihin rantai. Kita masukin ke plastik. Nah, cukup. Setelah itu kita cari karet. Nah, kita ketemu karetnya nih. Set. Jadi setelah kita bongkar di bagian karbu, kemudian juga di handle-nya, dan kita siapkan plastik berisi oli, sekarang kita masukin ke sini nih. Oke.
Nah, jadi setelah kita ikat menggunakan karet, kita tinggal posisikan gini aja teman-teman. Nah, tinggal posisikan ke atas ya. Dan kita simpan di sini nih. Nah, jadi kita biarkan dia turun sendiri teman-teman ya. Dan kita tinggal tunggu aja beberapa menit. Sebenarnya bisa kita lakukan ini ya, kayak ini ditarik kemudian dilepas, tapi ya ribet teman-teman. Lebih praktis kayak gini aja nih, kita tungguin sampai dia turun ya. Oke. Jadi setelah kita diamkan beberapa saat, sekarang kita ini ya, kita tarik ininya teman-teman, si bagian kabelnya. Tujuannya agar oli yang masuk agak lebih banyak ya. Oke, mantap teman-teman. Jadi udah beres. Nah, dengerin nih suaranya. Tuh. Nah, sekarang dia udah turun ya. Jadi walaupun kita gaspol, tuh ada suara tek tek ya. Nih, dengerin. Nah, jadi udah aman. Gampang banget kan? Mantap.